Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Edi Saputra dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Samarinda. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer, yakni menjelaskan fungsi-fungsi dari CMD. Ini CMD atau Command Prompt adalah alat berbasis teks di Windows yang digunakan untuk mengelola file, jaringan, sistem, dan menjalankan perintah untuk pemecahan masalah serta otomatisasi tugas. Oke, di sini kita akan menjalankan perintah dasar CMD. Oke, pertama kita buka dulu CMD. Perintah pertama yakni cd atau change directory. Fungsinya untuk mengubah direktori kerja saat ini di command prompt, berguna untuk navigasi di dalam sistem file komputer. Contoh cd documents untuk masuk ke dalam folder dokumen. Ya, di sini masuk ke user Said Edi. Kemudian kita salahkan tes untuk masuk ke dokumen. Di dokumen. Nah, ini sudah masuk ke folder dokumen. Jika kita ingin mengembalikan, kita akan mengetik cd user. Oke, sini sudah kembali ya. Kemudian yang kedua, CLS atau clear screen. Gunanya membersihkan layar command prompt agar lebih rapi dan mudah digunakan. Sini kita sudah mencoba cd dokumen. Jika kita ingin membersihkan layarnya, kita mengetik kode CLS. Nah, maka kode yang sudah kita ketik sudah bersih atau hilang. Di sini CLS / tanda tanya menampilkan informasi dan panduan penggunaan perintah CLS. Kita coba CLS. Ya, sini sudah muncul ya. CLS itu apa? Artinya clear the screen atau CLS. Lagi. Selanjutnya dir / tanda tanya. Gunanya menampilkan daftar file dan folder di direktori saat ini, lengkap dengan panduan opsional untuk filter dan detail lainnya. Kita ketikkan dir ya, kita dulu. Oke. Kemudian menerapkan IP config. Gunanya menampilkan informasi jaringan dasar seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway default. Oke, kita ketikkan IP config. Nah, di sini muncul ya IP address-nya berapa. Kemudian IP config /all. Cari dulu IP config /all. Gunanya menampilkan informasi jaringan yang lebih lengkap, termasuk DNS, MAC address, dan status adapter jaringan. Nah, sini lengkap ya, semua MAC address-nya dan lain-lain. Kita search lagi supaya bersih. Kemudian IP config /tanda tanya. Gunanya memberikan panduan tentang berbagai opsi tambahan dari perintah IP config. Enter. Nah, di sini sudah muncul jika IP config untuk memunculkan informasi, jika IP config all untuk menunjukkan detail informasi, jika IP config /renew membuat ulang semua adapter dan sebagainya. Search lagi. IP config /release. Config /release. Gunanya melepaskan alamat IP saat ini dari adapter jaringan, berguna untuk konfigurasi ulang IP. Nah, karena di sini saya tidak mempunyai internet di rumah ya, jadi tampilannya hanya begini saja, cuman codingnya berjalan untuk masuk ke IP config release. Oke, selanjutnya IP config renew. IP config
Gunanya memperbarui atau meminta alamat IP baru dari server DHCP. Nah, sama ya, tampilannya seperti ini karena saya tidak mempunyai jaringan internet di rumah. Oke, selanjutnya ipconfig flash display DNS. Config slash display. Nah, ini DNS yang pernah terhubung di laptop saya ya. Seperti ini ada Bandishop, Bandcom, Check Bandicam, dan lain sebagainya. Lagi ipconfig flash DNS menghapus cache DNS resolver untuk memastikan komputer menggunakan informasi DNS terbaru. Ini ipconfig flash DNS. Oke. Kemudian di sini ada ipconfig /register DNS. Nah, di sini saya tidak mempunyai jaringannya, jadi codingnya tidak berjalan. Ping gunanya untuk menguji konektivitas jaringan dengan mengirimkan paket ke perangkat atau server tertentu. Contoh ping google.com untuk memeriksa apakah Google dapat diakses. Kita akan mencoba ping google.com. Nah, ini berjalannya berarti google.com bisa diakses dengan lancar. Kemudian netstart gunanya menampilkan semua koneksi jaringan aktif termasuk port yang digunakan dan status koneksi. Kemudian ini ada tracer atau traceroute, melacak jalur yang dilalui paket data untuk mencapai perangkat tujuan. Contohnya tracer google.com menunjukkan rute ke server Google. Kita coba tracer google.com. Ping, kombinasi dari ping dan tracer untuk menganalisis rute dan kinerja jaringan pada setiap hop atau titik transit. Eko saja ya. Baru setting. Ini ada option-optionnya. Kemudian mode dulu NS lookup yaitu mengonversi nama domain menjadi alamat IP atau sebaliknya. Contoh NS lookup google.com untuk mendapatkan alamat IP Google. Kita coba NS lookup google.com. Oke, tidak bisa ya kan kita mempunyai akses ke Google. Kemudian netsh yaitu alat konfigurasi jaringan untuk mengatur adaptor jaringan, profil Wi-Fi, dan parameter lainnya. Oke, kemudian selanjutnya route, yaitu menampilkan atau memodifikasi tabel routing IP yang digunakan untuk mengarahkan lalu lintas jaringan. Nah, sini ada contohnya route 57 bintang. Oke, selanjutnya terakhir yaitu net, alat manajemen jaringan
untuk mengelola pengguna, layanan, dan berbagai sumber daya. Coba masukkan net. Nah, di sini ada ini ya, akun komputer, config, continue, file group, app local group, call, station, share, statistik, talk, time use, user, dan Oke, terima kasih. Sekian tugas dulu saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.